Nah, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai discussion question chapter 12 sampai dengan chapter 14 pada mata kuliah e-bisnis. Sebelum kami memulai presentasinya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Pak, di sini kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama saya sendiri Sadar Fitra dengan 3 NIM akhir 079. Selanjutnya ada Muhammad Figo Ananda dengan 3 NIM akhir 166. Ya, selanjutnya ada Cesario Akil Fuadi dengan NIM 192. Selanjutnya ada Muhammad Rifki Hidayat dengan 3 NIM akhir 214. Ada Ferdinand Husada dengan 3 NIM akhir 218. Dan terakhir ada Muhammad Alvin Mahardika dengan 3 NIM akhir 219. Baiklah, kami di sini akan memulai presentasi yang dimulai oleh Ferdinand. Pada Ferdinand kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami di chapter 12. Yang pertama, critically assess to what extent mobile network operator play a key role in mobile e-commerce. Operator jaringan seluler memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung e-commerce karena mereka menyediakan infrastruktur utama berupa jaringan seluler yang memungkinkan pengguna untuk terhubung ke layanan internet. Tanpa konektivitas yang andal, e-commerce tidak dapat berjalan secara efektif. Adapun peran utama operator jaringan seluler. Yang pertama, penyediaan infrastruktur jaringan. Yang kedua, layanan pembayaran berbasis pulsa. Ketiga, kolaborasi dengan pelaku industri. Dan terakhir, keamanan data. Namun peran ini menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah persaingan dengan penyedia layanan over the top atau OTT seperti WhatsApp, PayPal, dan layanan dompet digital lainnya. Selanjutnya, yang kedua, illustrate the advantage of mobile e-commerce through a real-world example. Salah satu contoh nyata penerapan e-commerce adalah Gojek. Sebuah super app di Indonesia, Gojek memungkinkan pengguna untuk memesan berbagai layanan seperti transportasi, makanan, belanja, hingga pembayaran tagihan hanya melalui perangkat mobile. Adapun keunggulan e-commerce yang ditawarkan Gojek, yang pertama mobilitas. Pengguna dapat mengakses layanan kapan saja dan di mana saja tanpa perlu bergantung pada lokasi fisik. Kedua, personalisasi layanan. Gojek menggunakan data lokasi pengguna dan riwayat pesanan untuk memberikan rekomendasi yang relevan. Ketiga, kemudahan transaksi. Gojek terintegrasi dengan GoPay, layanan dompet digital milik Gojek yang mempermudah transaksi dengan proses yang cepat, aman, dan tanpa uang tunai. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baiklah, selanjutnya adalah provide on example of company that uses wireless technology for customer relationship management and discuss how it add value. Salah satu contoh perusahaan yang berhasil memanfaatkan teknologi nirkabel untuk CRM adalah Starbucks melalui aplikasi mereka, yaitu Starbucks App. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan kenyamanan sekaligus memperkuat loyalitas pelanggan melalui berbagai fitur unggulan, antara lain yang pertama adalah pre-order dan pengambilan tanpa antri. Yang kedua, program loyalitas Starbucks Rewards. Yang ketiga, promosi berbasis lokal. Aplikasi Starbucks memberikan nilai tambah yang besar bagi pelanggan dengan menciptakan pengalaman yang lebih personal, efisien, dan menyenangkan. Selain itu, integrasi fitur-fitur tersebut membantu perusahaan meningkatkan loyalitas pelanggan, mengoptimalkan layanan, dan mempertahankan daya saingnya dalam industri makanan dan minuman. Selanjutnya, flag on industry of your choice and show how wireless technology affect its incumbents.
Teknologi nirkabel telah merevolusi industri transportasi, terutama melalui kehadiran aplikasi ride sharing seperti Gojek dan Grab. Berikut adalah dampak utama teknologi ini terhadap para pelaku industri transportasi. Yang pertama, menurunkan hambatan masuk, pengurangan pangsa pasar taksi tradisional, transparansi harga, dan layanan berbasis data. Dampak dari teknologi nirkabel ini memaksa pemain lama dalam industri transportasi untuk berinovasi dan menyesuaikan model bisnis mereka agar tetap kompetitif. Selanjutnya ada reflect on how companies are currently managing the challenge of mobile e-commerce. Perusahaan menghadapi berbagai tantangan dalam e-commerce, seperti persaingan yang ketat, ekspektasi pelanggan yang tinggi, dan isu keamanan data. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan menerapkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, investasi infrastruktur digital, keamanan dan privasi data, kolaborasi ekosistem, inovasi teknologi. Contohnya adalah Shopee, yang menggunakan teknologi prediktif berbasis data untuk memahami pola pembelian pelanggan. Shopee juga terus memperbarui aplikasi mereka agar tetap relevan dengan kebutuhan pelanggan, seperti fitur pencarian berbasis suara dan rekomendasi produk yang akurat. Dengan pendekatan ini, perusahaan mampu mengatasi tantangan sekaligus menciptakan nilai lebih bagi pelanggan dalam ekosistem e-commerce. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari diskusi chapter 13. Yang pertama, illustrate the 9 step of the business strategi formula roadmap. Terus, what example that you are familiar with. Untuk memahami roadmap strategi bisnis, kami menggunakan contoh Tokopedia, platform, yaitu platform salah satu marketplace e-commerce terbesar di Indonesia. Berikut adalah ilustrasi penerapan 9 langkah tersebut. Yang pertama, visi. Tokopedia memiliki visi untuk menjadi platform belanja daring terkemuka yang mampu menghubungkan penjual dan pembeli di seluruh Indonesia secara mudah, aman, dan efisien. Dengan ini, visi Tokopedia berupaya untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif, di mana setiap individu atau pelaku usaha, baik kecil maupun besar, dapat berpartisipasi dan dalam perdagangan daring. Yang kedua, tujuan bisnis. Tokopedia memiliki beberapa tujuan utama, yaitu meningkatkan jumlah transaksi, memberikan pengalaman belanja yang memuaskan, mendukung digitalisasi UKM, dan memperluas jangkauan layanan ke daerah-daerah yang minim. Ketiga, penciptaan nilai pelanggan. Tokopedia fokus pada nilai yang diberikan kepada pelanggan, antara lain menyediakan akses berbagai produk dengan harga kompetitif, memastikan keamanan transaksi melalui sistem rekening bersama, dan menyediakan berbagai metode pembayaran seperti transfer bank, dokumen dompet digital, dan hingga cicilan kartu kredit. Yang keempat, segmentasi pasar dan penargetan. Tokopedia membagi pasar menjadi beberapa segmen, yaitu segmentasi dan penargetan. Yang kelima, ada isu privasi, etika, dan hukum. Dalam menjalankan bisnisnya, Tokopedia menghadapi berbagai tantangan terkait privasi regulasi, yaitu privasi dengan melindungi data pribadi pengguna seperti informasi pembayaran dan alamat pengiriman, dan
Berikutnya etika, dengan menjalankan transparansi dan dalam transaksi antara penjual dan pembeli. Dan selanjutnya hukum, dengan mematuhi regulasi e-commerce di Indonesia termasuk perlindungan konsumen dan hak kekayaan intelektual. Yang keenam, batas vertikal. Tokopedia menetapkan batas vertikal dengan fokus sebagai platform penghubung antara penjual dan pembeli tanpa mengelola inventory barang untuk pengiriman seperti JNE, Gojek, dan Grab sehingga dapat menyediakan opsi pengiriman yang fleksibel. Ketujuh, model organisasi. Tokopedia mengadopsi struktur organisasi berbasis tim yang terdiri dari divisi-divisi utama seperti teknologi, layanan pelanggan, dan pemasaran. 8. Model biaya dan pendapatan. Pendapatan dari Tokopedia memperoleh pendapatan melalui komisi dari transaksi penjual, iklan yang dipasang oleh penjual di platform, dan layanan premium seperti fitur top ad. Dan biaya pengeluaran utama meliputi investasi pada infrastruktur IT, pemasaran, dan pengembangan platform untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Yang terakhir, penyesuaian strategi fisik dan digital. Tokopedia berupaya mengintegrasikan elemen fisik dan digital untuk menciptakan layanan yang efisien. Misalnya, mereka bekerja sama dengan gudang mitra dan layanan logistik untuk mempercepat proses pengiriman barang ke pelanggan. Selanjutnya, kedua, tantangan perusahaan tradisional dalam berpindah dari brick ke klik. Perusahaan tradisional yang beralih dari model bisnis fisik atau brick ke daring atau klik sering menghadapi berbagai tantangan seperti yang pertama, budaya perusahaan. Perubahan budaya kerja dari pendekatan konvensional menjadi digital dapat menjadi tantangan terbesar. Yang kedua, teknologi. Banyak perusahaan tradisional tidak memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk mengandung operasional daring. Yang ketiga, sumber daya manusia. Transaksi ke bisnis daring memerlukan tenaga kerja yang memiliki keahlian digital. Yang kelima, sistem logistik yang sebelumnya dirancang untuk distribusi fisik perlu diadaptasi untuk mendukung pengiriman individual dan dalam jumlah besar. Baiklah, segitu saja dari penjelasan saya. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Adalah saya akan menjelaskan pertanyaan berikutnya, nomor 3, yaitu critically assess the three brand pricing strategies for goods sold online, which are outlined in section 13.9. Yaitu adalah strategi penetapan harga untuk barang yang dijual secara daring memerlukan pendekatan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar, tujuan bisnis, dan model operasional perusahaan. Berdasarkan konteks dari materi pada bagian 13.9, berikut adalah 3 strategi utama. Yang pertama yaitu strategi penetapan harga yang sama dengan toko fisik atau uniform pricing across channel. Dalam strategi ini, perusahaan menerapkan harga yang sama di kanal daring maupun fisik. Pendekatan ini mengkomunikasikan kepada pelanggan bahwa nilai utama yang ditawarkan tidak berasal dari perbedaan harga, tetapi dari pengalaman berbelanja yang konsisten dan nyaman. Kemudian yang kedua yaitu strategi harga lebih rendah secara daring atau lower online pricing. Strategi ini menawarkan harga yang lebih rendah untuk produk atau layanan yang dijual secara daring dibandingkan dengan toko fisik. Tujuannya adalah untuk menarik pelanggan agar mencoba kanal daring dan membangun basis pelanggan daring yang lebih besar. Kemudian yaitu strategi harga lebih tinggi secara daring atau higher online pricing. Strategi ini menetapkan harga yang lebih tinggi untuk produk yang dijual secara daring guna mencerminkan biaya tambahan seperti pemenuhan pasar, pesanan, pengemasan, dan pengiriman.
Kemudian yang nomor 4 yaitu choose an business activity of your own and formulate it through the 9 step of the business strategy roadmap. Untuk yang nomor 4 ini, aktivitas bisnis yang kami pilih yaitu pemesanan makanan melalui ShopeeFood. ShopeeFood adalah layanan pemesanan dan pengantaran makanan daring yang dirancang untuk mempermudah konsumen dalam memesan makanan dari berbagai restoran. Hanya melalui aplikasi Shopee, layanan ini memberikan solusi praktis bagi konsumen urban yang memiliki jadwal padat, sehingga mereka dapat menikmati makanan favorit tanpa harus keluar rumah atau kantor. Dan untuk ke-9 tahap langkah roadmap strategi bisnis untuk ShopeeFood, yaitu yang pertama visi atau vision, menjadi platform pemesanan makanan daring yang paling diminati di Asia Tenggara dengan fokus pada kecepatan layanan, kualitas pengantaran, dan kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu tujuan bisnis atau bisnis objektif. Yang pertama yaitu meningkatkan transaksi, mengekspansi layanan, dan kepuasan oleh mitra. Ketiga yaitu penciptaan nilai pelanggan. Adanya kemudahan akses seperti konsumen dapat memesan makanan hanya melalui aplikasi Shopee. Kemudian ada promosi dan diskon. Adanya penawaran eksklusif seperti gratis ongkir dan cashback untuk meningkatkan daya tarik pelanggan. Kemudian ada kualitas pengantaran, adanya jaminan makanan dikirim agar dalam kondisi segar dan tepat waktu dengan dukungan dari mitra pengemudi. Yang keempat yaitu segmentasi pasar dan penargetan. Adanya segmentasi pasar seperti konsumen individual yang mencari kemudahan dalam memesan makanan. Sedangkan dalam penargetan yaitu konsumen urban berusia sekitaran 8 sampai dengan 45 tahun yang terbiasa dengan layanan daring. Kelima yaitu isu privasi, etika, dan hukum. Adanya keamanan data, ShopeeFood menggunakan sistem enkripsi data untuk melindungi informasi pribadi, pelanggaran, dan mitra. Dan adanya kepatuhan hukum, memastikan semua mitra restoran memiliki izin usaha dan mematuhi standar keamanan pelanggan. Seterusnya yaitu etika bisnis, memberikan transparansi dalam biaya pengantaran dan memastikan perlakuan yang adil terhadap mitra pengemudi dan restoran. Yang keenam yaitu batas vertikal, adanya produksi. ShopeeFood tidak memproduksi makanan, tetapi hanya menyediakan platform untuk menghubungkan restoran dengan pelanggan. Kemudian adanya pengantaran, ShopeeFood bekerja sama dengan mitra pengemudi independen untuk memastikan pengiriman makanan yang cepat. Yang ketujuh yaitu model organisasi atau organization model. Adanya strukturnya sebagai berikut. Adanya tim teknologi, tim operasional, dan tim pemasaran. Kemudian yang kedelapan yaitu model biaya dan pendapatan. Untuk pendapatan, komisi bisa didapatkan dari komisi mitra restoran atas setiap transaksi. Bisa juga didapatkan dari biaya layanan dan pengantaran dari pelanggan. Kemudian ada biaya. Biaya bisa didapatkan melalui investasi teknologi untuk aplikasi, subsidi untuk promosi seperti gratis ongkir dan diskon, ataupun dukungan operasional untuk pengemudi dan restoran. Yang ke-9 yaitu penyesuaian strategi fisik dan digital. Adanya integrasi layanan fisik dan digital seperti ShopeeFood menghubungkan restoran fisik dengan platform digital untuk memperluas pasar mereka. Sehingga ini strategi ini memungkinkan restoran untuk menjaga konsumen daring tanpa harus mengubah operasional utama mereka. Yang kemudian yaitu penyelarasan harga dan penawaran. Beberapa menu di ShopeeFood ditawarkan dengan harga eksklusif, memberikan daya tarik tambah bagi pelanggan daring. Yang terakhir yaitu kolaborasi ekosistem, memanfaatkan Shopee untuk mempercepat transaksi dan memberikan pengalaman pelanggan yang mulus. Dan dengan roadmap ke-9 roadmap ini, ShopeeFood dapat terus berkembang sebagai salah satu layanan pemesanan makanan daring termuka di Asia Tenggara. Baiklah, saya akan menyerahkan ke teman saya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan chapter 14. Yang pertama, di mana Anda memposisikan diri Anda dalam matriks katalis untuk perubahan. Sebagai kelompok, kami menilai posisi kami berada pada tahap pemula yang antusias dalam matriks katalis untuk perubahan. Meskipun kami memiliki banyak ide inovatif, kami merasa masih lebih membutuhkan pengalaman yang lebih dalam mengimplementasikan ide-ide tersebut menjadi strategi yang lebih konkret dan dapat diterima oleh semua pihak. Beberapa anggota juga merasa cukup kuat dalam berpikir analitis, namun perlu untuk melatih keberanian untuk mengambil resiko dalam mengusulkan perubahan besar. Yang kedua adalah diskusikan penilaian Anda di atas dengan rekan-rekan dalam pandangan mereka.
di area di mana Anda ingin meningkatkan kemampuan Anda. Setelah berdiskusi, berikut beberapa area yang perlu ditingkatkan adalah yang pertama adalah komunikasi untuk menyampaikan ide-ide kreatif dengan cara yang lebih meyakinkan. Selanjutnya, keterampilan analitis dalam mengevaluasi kelayakan ide secara mendalam, terutama terkait dengan dampak finansial dan teknis. Yang terakhir, keberanian untuk menjadi pemimpin dan implementasi yang tinggi perubahan, meskipun ada risiko ketidakpastian. Yang ketiga, diskusikan bagaimana studi kasus dapat membantu Anda mengembangkan strategi kreatif. Berikan beberapa contoh. Kami semua sepakat bahwa studi kasus dapat membantu kami memahami bagaimana perusahaan menghadapi tantangan kerja, tantangan nyata, dan menemukan solusi kreatif. Beberapa contoh yang kami diskusikan adalah, yang pertama adalah Gojek. Kami terinspirasi dari bagaimana Gojek menggabungkan kebutuhan transportasi dengan teknologi aplikasi. Awalnya hanya sebagai layanan Gojek online. Gojek kemudian berkembang menjadi platform multifungsi dengan berbagai layanan seperti GoFood, GoSend, GoPay. Ini mengajarkan kami pentingnya mendengarkan kebutuhan pasar lokal dan memberikan solusi yang inovatif. Selanjutnya ada Tokopedia. Tokopedia memulai sebagai platform marketplace yang memberikan akses kepada UMKM untuk menjual produk mereka secara online. Kasus ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memberdayakan ekonomi lokal sekaligus menciptakan ekonomi bisnis yang inklusif. Yang terakhir adalah GrabMart oleh Grab. Layanan ini berkembang selama pandemi COVID-19 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sulit untuk keluar rumah. Kasus ini menunjukkan pentingnya respon cepat terhadap perubahan situasi dan kebutuhan pelanggan. Studi kasus ini memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan di Indonesia menciptakan solusi kreatif untuk tantangan lokal dan bagaimana pendekatan tersebut bisa diterapkan untuk mengembangkan strategi bisnis yang relevan di konteks lain. Baiklah, sekian saja saya kembalikan kepada teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu is it always sensible to try to get a broad understanding of a problem before addressing more detailed issue? What problem do you face with this approach? Sebagai kelompok, bahwa kami memahami masalah secara luas, penting untuk memberikan pandangan yang komprehensif, namun kami juga menyadari beberapa kendala dari pendekatan ini. Yang pertama, waktu yang dibutuhkan. Jika masalah memerlukan solusi cepat, analisis yang terlalu luas bisa memperlambat pengambilan keputusan. Kedua, kehilangan fokus. Terkadang, terlalu banyak melihat gambaran besar dapat membuat kita mengabaikan detail penting yang mempengaruhi hasil akhir. Kami menyimpulkan bahwa pendekatan ini efektif jika digabungkan dengan prioritas yang jelas, yaitu memulai dari pemahaman umum, lalu langsung mendalami aspek kritis. Selanjutnya, how can you increase the depth of analysis through the concept and framework presented in this book? Kami berharap bahwa langkah-langkah berikut dapat membantu meningkatkan analisis. Yang pertama, menggunakan kerangka kerja untuk memetakan masalah secara sistematis, sehingga semua aspek utama dapat dipertimbangkan. Selanjutnya, berlatih berpikir lintas disiplin, seperti menghubungkan konsep dari bidang lain, yaitu sejarah, teknologi, dan budaya, untuk menemukan perspektif baru. Selanjutnya, belajar dari studi kasus dalam buku untuk memahami keberhasilan dan kegagalan implementasi strategi. Yang terakhir, memanfaatkan pendekatan 3 tingkat pemikiran, yaitu luas, detail, dan peralihan, untuk memastikan analisis kami cukup baik dengan gambaran besar maupun detail kritis. Kami juga sepakat untuk lebih saling berkolaborasi sebagai kelompok dalam mengevaluasi strategi, karena ide dari banyak perspektif seringkali memperkaya analisis kami. Dari materi saya tadi menutup presentasi dari kelompok kami mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan
entah dari kata ataupun pengucapan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.